selamat sore sahabat NH. Jumpa lagi bersama saya Dr. Saras dalam episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Nah, hari ini nih, khusus spesial hari ini kita akan membahas mengenai mungkin hal yang jarang ya dibahas di Indonesia sendiri. Jadi tentang vaksin khusus dewasa. Nah, bersama saya sudah ada nih narasumber saya, dia Dr. Karina, Dokter Medical Check-up National Hospital. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Dr. Karina. Selamat sore Dr. Saras. Iya, oke. Jadi sebenarnya ini agak-agak canggung ya sedikit podcastnya, karena sebenarnya kita ini barengan. Iya, di barengan. Medical Check-up. Tiap hari ketemu Tiap ya hari kita ketemu. ya. Ya nggak apa-apa. Jadi spesial untuk sore hari ini bersama kita berdua, Dokter Medical Check-up. Tapi yang akan banyak bicara hari ini adalah Dokter Karina. Nah, hari ini kita mau bahas tentang vaksin dewasa nih, salah satu layanan unggulannya Medical Check-up National Hospital juga. Bener banget. Jadi tentang vaksin-vaksin apa aja sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh dewasa. Nah, sebelumnya kita bahas dulu, langsung aja kita, Dokter Karina, sebenarnya vaksinasi dewasa itu penting nggak sih? Atau kok ada vaksin dewasa? Bukannya vaksin itu biasanya buat anak-anak aja kalau vaksin yang macam-macam. Oke, terima kasih Dr. Saras. Jadi kita perlu tahu kenapa vaksin dewasa ada, vaksin anak-anak kan udah ya. Nah, yang penting apa enggaknya? Ya jelas penting. Karena apa? Vaksinasi pada anak-anak, nah kita kan dapat vaksinasi lengkap misalnya pada anak-anak. Nah, seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh kita atau antibodi yang terbentuk dari vaksinasi itu akan menurun pada saat kita udah dewasa. Jadi kenapa kita penting untuk melakukan vaksinasi pada dewasa? Tapi yang perlu diingat, vaksinasi pada dewasa itu tidak semuanya yang misalnya kita dapat waktu kita masih kecil diulang kembali semuanya pada saat kita udah dewasa. Jadi ada vaksin-vaksin tertentu yang harus dikhususkan untuk dewasa. Ataupun kenapa orang dewasa perlu vaksin juga. Nah, salah satunya kenapa ya? Nah, pasti semua orang bertanya-tanya kan, waktu kecil kita udah dapat selain antibodi. Nah, ini juga ada misalnya contohnya vaksinasi influenza strain virus yang berubah-berubah. Nah, itu juga kita perlu. Jadi misalnya vaksin influenza yang kita tahu 1 tahun sekali. Atau ada orang dengan risiko tinggi. Nah, itu juga perlu divaksinasi. Atau juga misalnya ibu yang hamil. Nah, itu juga ada perlu proteksi. Atau ada tuntutan pekerjaan, atau orang yang mau sekolah atau pelajar. Nah, itu juga perlu. Misalnya juga kita mau bepergian. Nah, itu juga perlu karena belum tentu vaksinasi dasar yang kita punya di satu negara sama di negara lain. Jadi vaksinasi itu ada beda-beda karena kita lihat dari misalnya pandemi atau endemi di negara ini apakah sama di negara lain? Tidak sama. Jadi itu pentingnya kita melakukan vaksinasi pada dewasa. Oke, Dokter Karina. Jadi intinya vaksinasi dewasa nih ya penting ya. Iya. Kalau misalnya ditanya pentingnya kenapa? Karena ya itu tadi, bisa jadi kita memang fungsinya booster ya dalam dalam kata lain dari vaksinasi yang sudah dilakukan pada waktu anak-anak, atau misalnya update dari mungkin yang dulu vaksin yang dulu tuh belum disesuaikan dengan perkembangan virusnya di sekarang. Nah, sekarang. Jadi kita suntik lagi supaya kekebalan tubuhnya itu tetap bisa dipakai ibaratnya gitu ya. Betul. Terus sama satu lagi juga termasuk ke syarat administratif berarti. Iya, kalau tadi bener. Dokter Karina bilang ada syarat untuk perjalanan, syarat Iya. untuk sekolah dan lain-lain, atau mungkin Betul. pekerjaan ya. Iya. Oke, sebenarnya untuk vaksinasinya sendiri tadi kan Dokter Karina bilang kalau misalnya imunisasinya itu nggak semuanya yang di anak itu ada di dewasa, atau mungkin yang ada di dewasa sekarang dulu di anak-anak nggak ada. Nah, Benar. apa aja sih Dok vaksinanya untuk dewasa ini? Nah, mungkin seperti contoh kita vaksin influenza. Ya. Influenza itu biasanya paling populer nih ya, bener ya Dokter Iya, Sarah betul, ya. betul, Hampir iya. tiap hari orang datang vaksin influenza loh di kita. Iya. Nah, vaksin influenza itu populer. Jadi dia itu juga mencegah misalnya ya biasa musim pancaroba banyak orang yang kena flu. Nah, kenapa itu orang datang mencegah? Bukan hanya karena mencegah biar nggak kena, tapi seandainya kena itu durasinya menjadi lebih singkat, gejalanya semakin ringan. Nah, itu salah satunya. Ada juga misalnya pneumonia. Yang pneumonia ini
memang bisa semua usia ya, tapi waktu kita kecil, waktu masa-masa kita ya dokter Sarah ya, belum tentu Belum kita waktu ada. kecil nggak ada vaksin Iya, belum pneumonia ada. untuk bayi. Iya. Nah di dewasa sudah bisa kita dapatkan. Nah ini juga penting untuk mencegah infeksi paru-paru yang mungkin pada orang risiko tinggi atau untuk lansia. Nah penting juga itu lansia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun itu biasa disarankan untuk melakukan vaksinasi pneumonia. Ada juga misalnya tetanus, difteri, nah itu juga lumayan penting sebenarnya untuk dewasa, dan mungkin vaksin-vaksin lain yang misalnya dibutuhkan untuk syarat administratif Iya gitu. betul. Seperti mungkin vaksin meningitis ya dok ya, Nah, rata-rata buat yang mau betul. umroh perjalanan. Iya betul Iya, benar. itu. Oke betul. Nah kalau untuk vaksinasi tambahan dok yang mungkin sifatnya itu lebih ke booster dari vaksin kita yang sudah dilakukan waktu pas masih anak-anak tuh apa aja tuh contohnya dok? Nah, salah satunya yang tambahan sebenarnya itu meningitis, itu tambahan. Oke. Nah, itu administratif. Atau misalnya hepatitis B. Kita punya nih waktu kecil udah, cuma misalnya diperiksa titernya kurang. Masih Nah, itu kita rendah, bisa iya. booster, atau titernya udah nggak ada. Nah, berarti diulang lagi. Hepatitis B, hepatitis A itu kan paling sering tuh, misalnya administratif mau sekolah atau kuliah ya dok ya, kayak Betul. kita itu harus vaksinasi hepatitis B ya minimal gitu. Atau sekarang paling sering itu HPV. Nah, untuk mencegah kanker serviks ya. Nah, itu waktu dulu kan belum ada ya, mungkin baru booming itu waktu kita kuliah sebenarnya. Nah, sekarang mulai banyak yang datang untuk vaksinasi HPV di kita. Jadi itu untuk proteksi dini sedini mungkin. Betul, ya proteksi karena itu juga mungkin yang administratif tadi dokter bilang juga sesuai sama faktor resiko ya dok ya. Benar. Misalnya contoh tenaga medis, Iya, benar. akan mungkin resikonya lebih tinggi untuk terpapar hepatitis Iya, B. Jadi benar. akhirnya harus ngulang vaksin hepatitis B. Nah itu Iya. jangan lupa tuh untuk walaupun sudah usia dewasa tapi tetap harus vaksin lagi ya, betul ya dok Iya ya. bener, sama mungkin dokter Saras mau tambahin. Kalau misalnya mau sekolah, nah itu juga untuk proteksi misalnya. Jadi kan kalau misalnya suatu penyakit kita bisa dapat, misalnya ada penyakit menular juga kan ya dok ya. Jadi vaksinasi itu juga lumayan untuk membantu kita untuk mencegah kita terpapar suatu penyakit. Kan misalnya kerja di tempat kerja atau misalnya kita sekolah, nah itu kan ketemu banyak orang aktivitas. Nah itu kenapa perlu persyaratan vaksin di beberapa lembaga gitu. Oke, baik. Oke dok, sebetulnya sharing nih ya dok ya, untuk Hai. kesadaran orang-orang dewasa untuk pengecekan status imunisasinya tuh sejauh ini seperti apa sih dok? Nah, kalau misalnya pengecekan sejauh ini menurut saya masih kurang ya, kalau khususnya mungkin di Indonesia ya, karena biasanya itu yang paling banyak itu syarat administratif. Tapi sebenarnya orang dewasa itu wajib untuk mengecek status vaksinasi. Pada dasarnya bisa 10 tahun sekali, tapi ada vaksin misalnya influenza, setahun sekali kita harus ingat, oh tahun depan kita harus vaksin lagi. Kenapa? Strain virus influenza itu berubah-berubah, jadi kita perlu vaksin setiap tahun. Atau misalnya hepatitis B kita ada yang serial nih, oh bulan ini, bulan depan kita harus tahu, harus ada reminder, bulan depan kita harus vaksin yang kedua, terus 6 bulannya vaksinasi yang ketiga. Jadi kita nggak boleh miss ya dokter Saras ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya di review misalnya tiap tahun, atau misalnya ibu yang merencanakan program hamil, nah itu juga anak-anak yang mau sekolah, mau liburan, terus misalnya lansia, nah itu juga perlu. Nah itu orang-orang yang mungkin kita timingnya itu tidak ada waktu pasti, tapi setidaknya kita ada reminder per tahun atau kita lagi dalam momen-momen khusus. Nah untuk kita cek lagi, review lagi status vaksinasi kita udah lengkap apa belum. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya bisa dirangkum dari yang dokter bilang tadi, di segala aspek kehidupan itu dibutuhkan ya dok ya, sekolah, Iya, benar. kerja, kemudian belum lagi kalau nanti udah purna, maksudnya udah pensiun, berarti sudah untuk yang lansia Iya, ya. benar. Jadi memang betul perlu kita mengecek status vaksinasi kita. Kalau misalnya memang bingung, bisa juga misalnya mau konsultasi dulu sama dokter, boleh ya dok ya, pastinya Betul. gitu. Oke, dok sebetulnya vaksinasi dewasa ini ada resikonya nggak sih dok? Kalau tidak vaksin seperti apa? Kalau sudah vaksin ada nggak dok kayak, atau jangan-jangan malah sakit nanti setelah selesai vaksin, gimana dok? Nah risikonya secara umum ya, kalau kita vaksin risikonya mungkin demam, itu risiko umum. Tapi tidak semua orang mengalami demam. Demam juga kan bisa kita cegah, minum air putih banyak, istirahat cukup, nah makan minum teratur.
ada juga risiko yang mungkin paling umum adalah nyeri di daerah tempat suntikan. Itu umumnya, tapi nggak bertahan lama. Atau mungkin kita rasa kelelahan atau badannya pegal-pegal. Nah, itu sebenarnya reaksi umum pada saat kita divaksinasi. Nah, tapi dibandingkan risiko itu, keuntungannya banyak buat kita, Dokter Saras. Keuntungannya kita mendapatkan kekebalan untuk suatu penyakit, misalnya influenza. Nah, kita dapat kekebalan terhadap virus influenza. Atau misalnya COVID nih. Nah, kita diwajibkan vaksin sampai booster. Nah, kita dapat kekebalan untuk virus COVID. Walaupun misalnya banyak orang yang masih terpapar COVID, tapi gejalanya kan semakin ringan ya, Dokter Saras, ya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat keuntungan dan kerugian atau risiko yang kita dapat dan keuntungannya, lebih banyak keuntungannya. Kalau kita nggak vaksin, kita nggak punya kekebalan. Jadi misalnya kita terpapar suatu penyakit, nah kita malah berisiko, jadi membahayakan kesehatan, bahkan membahayakan nyawa juga ya, Dokter Saras, ya. Jadi keuntungannya lebih banyak sebenarnya. Iya, betul. Jelas semua hal pasti ada keuntungan dan kerugian ya, Dok. Ya, cuma tinggal bagaimana kita menimbang mana yang lebih menguntungkan, atau keuntungannya lebih banyak atau kerugiannya lebih minimal. Itu tadi, lebih rugi kita nanti terkena penyakit dibandingkan kita melakukan vaksinasi sejak dini ya. Iya, resiko-resikonya yang setelah vaksin pun itu bisa ditangani ya, Dok. Ya, dan pastinya kita setelah vaksin dokter pasti edukasi ke pasien tentang kemungkinan yang terjadi dan persiapan atau apa yang harus dilakukan. Jadi pasien udah siap-siap dulu ya, Dok, ya. Bener, walaupun mungkin nggak ada keluhan nantinya, ya lumayan lah ya, Dok, ya, nggak ada keluhan. Iya, benar. Nah, ini, Dok, ada kalau misalnya dewasa ini kan pasti sudah beberapa sudah dengan memiliki penyakit penyerta, misalnya contoh dengan perkembangan usianya dia, terus kemudian punya penyakit jantung, punya penyakit gula, atau misalnya autoimun misalnya, Dok, let's say. Benar-benar. Nah, itu gimana sih, Dok, untuk vaksin? Apakah berpengaruh? Kemudian apakah ada perbedaan rekomendasi dari dokter sebelum melakukan vaksinasi? Nah, untuk pasien-pasien dengan ada komorbid ya, kita sebutnya, jadi bawaan gitu, misalnya kalau autoimun, kita sarankan itu autoimunnya lagi terkontrol, jadi tidak lagi kambuh-kambuhnya kita vaksin. Karena kalau kambuh-kambuhnya kita vaksin, efek sampingnya akan berat sebenarnya untuk pasien sendiri. Jadi untuk dia keadaannya lagi stabil, jadi lagi terkontrol, nah itu bagus untuk vaksin. Kemudian misalnya ada sakit-sakit lain, misalnya hipertensi atau gula darah dan sebagainya, sebenarnya itu tidak menjadi kontraindikasi absolut sebenarnya. Jadi biasanya itu kita lihat tekanan darahnya seberapa, ada keluhan atau tidak, atau rutin minum obat, terkontrol, nah itu nggak apa-apa kita vaksin. Jadi risikonya yang didapat lebih minimal dan keuntungnya lebih banyak sebenarnya, Dokter Saras. Jadi intinya tetap boleh vaksin ya, Dok, boleh. Ya, cuma memang kondisinya diusahakan pada saat stabil gitu ya, Dok. Iya, benar. Kalau untuk pasien yang sehat, Dok, misalnya seandainya nggak punya penyakit apa-apa nih, mau vaksin dewasa, ada nggak, Dok, persiapan klinis yang harus dilakukan atau kondisi yang harus dipersiapkan untuk sebelum melakukan vaksin? Kalau pasien dewasa yang sehat ya, yang perlu dipersiapkan seperti biasa, Dok, kita harus istirahat cukup, makan minum teratur, minum air putih. Ingat, jangan minum air putih yang kurang-kurang, nanti badan dan tubuh kita tuh selain gak fokus ya, kita bisa mengalami dehidrasi, bisa demam juga. Betul. Jadi demam kita nggak bisa vaksin. Olahraga teratur. Nah, kondisi tubuh yang fit itu menentukan efek samping yang kita dapat sebenarnya. Jadi faktor risiko atau efek samping yang kita takutkan itu berkurang. Jadi minimal kalau tubuh kita fit. Jadi sebenarnya persiapan itu penting. Jadi kenapa setiap kali mau vaksin kita selalu tanya, ada keluhan kah hari ini gitu ya, ukur tekanan darah, suhu nadi, semuanya ya, Dok, ya. Iya, dan pasti kita sebelum melakukan tindakan vaksin pasti kita lakukan pemeriksaan dulu ya, Dok, ya, Benar, screening. Kalau misalnya ternyata kondisinya tidak prima, pasti kita tidak sarankan untuk dilakukan saat itu juga, mungkin ditunda ya, Dok, ya. Iya, benar. Iya, jadi memang vaksinasi ini ternyata untuk dewasa tuh penting, dan sebetulnya untuk semua kondisi, untuk semua bahkan dengan penyakit penyerta pun sebenarnya memang harus vaksinasi gitu. Jadi kalau misalnya memang sahabat NH nih mungkin di rumah selama ini kayak, oh ternyata dewasa butuh ya vaksin ya, ternyata dewasa ada ya vaksinnya, ternyata ada. Jadi jangan pikir cuma waktu anak-anak aja, ternyata dewasa penting. Jadi boleh sekali-sekali kita review lagi, kita udah vaksin apa aja, apa yang belum kita vaksin ya.
apa yang perlu, tren saat ini vaksinasi apa aja. Nah itu Betul. boleh banget ya Dokter Saras Iya, ya. nah mungkin sekalian ditambahin info nih Dok ya, ini saya sharing juga. Boleh. Kalau misalnya sahabat NH mungkin mau tahu, bisa tanya juga dengan dokter penyakit dalam, atau cari di Google atau cari di media sosial mengenai rekomendasi vaksin yang direkomendasikan oleh dokter-dokter Himpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Nah itu ada tuh mereka buat jadwal yang persis, kalau misalnya sahabat NH yang sudah punya anak mungkin tahu nih jadwal kalendernya vaksinnya anak. Nah ternyata ada juga kalender vaksinasi untuk dewasa. Nah itu nanti mungkin bisa dilihat, di review, oh ternyata vaksin-vaksin ini diperlukan. Dan mungkin nanti kalau misalnya bingung, bisa ya Dok nanya-nanya ke medical check up, boleh. Iya, kita mau terbuka banget iya, untuk pertanyaan, dan mungkin mau langsung vaksin juga boleh ya kita ya. langsung boleh. Kadang memang pasien kita sendiri banyak ya Dok ya yang Iya. memang nanya-nanya terus langsung vaksin hari Iya, itu juga benar. selama kondisinya prima. Benar, Oke, betul. nah boleh nggak? Nih Pak, ada pertanyaan ini lagi Dok. Boleh nggak sih Dok vaksin beberapa satu kali dalam satu waktu bersamaan, atau misalnya ternyata vaksin-vaksin ini harus berjarak gitu Dok? Oke, jadi boleh sebenarnya mungkin beberapa dalam waktu bersamaan. Nah, beberapa itu sebenarnya boleh, tapi ada beberapa vaksin yang mungkin sifatnya sama, kita biasanya jarakkan sebulan karena efek samping yang ditimbulkan. Biar efek samping yang kita dapat itu ringan atau minimal. Tapi kita perlu lihat juga kondisi sebelum dia vaksin. Jadi sebenarnya vaksin beberapa boleh, kita seberapa kali ya kita dapat ya dokter ya. Jadi misalnya mau vaksin 2 jenis boleh, tapi setelah itu misalnya mau vaksin lagi boleh dijarakin sebulan dulu gitu. Kecuali vaksin-vaksin tertentu yang misalnya influenza atau pneumonia, kadang-kadang kita jarakin ya dok ya. Iya, betul. Untuk meminimalisir efek samping yang terjadi pada pasien gitu dok. Iya, sama kita juga ini ya dok ya, supaya kita memastikan nih ini dari vaksin. Kalau muncul sesuatu kita bisa memastikan ini dari vaksin yang mana nih. Jadi kita biasanya memang disarankan konsultasi dulu. Apalagi kalau misalnya ini ya dok, kalau misalnya ternyata syarat administrasi sekolah nih, biasanya vaksinnya bisa 15 vaksin. Banyak banget ya dok, kita bingung ini mau yang mana duluan ya. Biasanya akhirnya kita buat penjadwalan, nah itu bisa dilakukan juga sama kita di medical check up sini. Oke, dok, mungkin saya mau tambahin, sama jangan lupa kalau punya alergi harus diinformasikan ke kita ya. Iya. Jadi untuk mencegah efek samping yang terjadi lebih parah, atau misalnya kita bisa lihat oh ini alergi obat ini aja, gak ada kandungan vaksinnya, boleh vaksin gitu. Jadi alergi apapun harus diinfokan ke kita gitu ya sebelum vaksin. Oke, siap. Oke dok, nah ini gue udah ngomong panjang lebar nih tentang vaksinasi dewasa. Dokter ada saran gak untuk sahabat-sahabat NH, closing statement sekalian untuk vaksinasi dewasa? Iya, jadi untuk sahabat-sahabat NH, vaksinasi dewasa itu ternyata penting banget buat kita. Jadi kalau kita merasa kita udah lengkap vaksinasi waktu kecil, ternyata waktu dewasa antibodi kita mulai menurun loh. Jadi makanya kenapa mari datang review lagi. Oh, saya masih kurang ini, masih kurang apa. Ya udah, datang konsultasi, terus kalau mau vaksin kita udah bisa vaksin. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan vaksin apa yang perlu ya untuk sahabat-sahabat NH sendiri. Jadi jangan lupa datang ke medical check up, ketemu kita nih untuk konsultasi sekalian vaksin ya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Dokter Karina atas waktunya, sharingnya. Untuk sore hari ini kita udah ngobrol-ngobrol tentang vaksinasi dewasa. Dan untuk sahabat-sahabat NH mengingatkan sekali lagi, jika memang tertarik ingin vaksinasi atau misalnya sekedar ingin konsultasi, boleh silahkan langsung datang ke lantai 2 Medical Check Up National Hospital, atau bisa menghubungi nomor telepon National Hospital dengan extension 24 kali. Nanti langsung bisa tanya-tanya ke kita, atau mungkin mau buat appointment langsung boleh. Nanti kita sesuaikan dengan ketersediaan vaksinnya juga. Nah nanti kalau sahabat-sahabat NH di rumah kira-kira mau vaksin dewasa, terus habis itu nanti untuk syarat administrasi seperti perjalanan atau misalnya sekolah, pekerjaan juga bisa. Nanti silahkan dibawa persyaratannya apa aja, konsultasikan dengan kita untuk kita bantu penjadwalan yang baik. Gitu mungkin ya dok ya. Iya dokter Saras. Betul. Nah oke, sahabat NH, untuk episode sore hari ini kita sudah membahas tentang vaksinasi dewasa. Semoga apa yang kita sharing tadi bisa berguna untuk sahabat-sahabat NH di rumah semua. Mengingatkan sekali lagi, jika ingin tahu mengenai update terbaru atau misalnya info-info layanan National Hospital yang ada, termasuk nih kita barusan saja mengeluarkan launching tentang
paket-paket kita yang ada banyak untuk khusus dewasa bisa langsung lihat di Instagramnya National Hospital, atau bisa juga cari di website National Hospital ataupun sosial media kita yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita dan ikuti terus edukasi-edukasi kesehatan dari kita yang juga tentunya dengan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya. Oke, untuk sore hari ini kita tutup Dokter Karina. Sampai ketemu lagi sahabat NH, sehat selalu. Bye bye.